Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wahyuni, NIM 190084201170, kelas A4, mata kuliah Hukum Lingkungan, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Warfian Saputra, SHMH. Baiklah, di sini saya ingin mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Hukum Lingkungan, yang dimana saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang hukum lingkungan. Adapun pengertian hukum lingkungan hidup diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi, lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Secara garis besar, lingkungan hidup digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan fisik, yang dimana itu merupakan segala sesuatu di sekitar kita, tetapi itu berupa benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, air, dan lain-lain. Sedangkan 2, yaitu lingkungan biologis, yang dimana suatu yang berada di sekitar manusia berupa organisme hidup lainnya selain manusia. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial, yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitar kita, seperti teman dan tetangga. Adapun substansi hukum lingkungan, diantaranya yaitu 1. Dari substansi ilmu hukum, merupakan bagian hukum administrasi, karena berkaitan dengan hukum tata usaha negara atau keputusan pemerintah. 2. Hukum lingkungan, sebagai ilmu tersendiri, namun substansi bagian dari hukum administrasi. Baiklah, ruang lingkupnya meliputi 1. Sektor kehutanan, 2. Sektor pertambangan, 3. Sektor pengairan, 4. Sektor industri, 5. Sektor tata ruang, dan 6. Sektor konservasi. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam pasal 3 UU PPLH, yaitu 1. Melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. 3. Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. 4. Menjaga kelestarian fungsi kelingkungan hidup. Dan 5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. 6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan keadilan generasi masa depan. 7. Menjamin terpenuhinya dan perlindungan hak atas lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia. 8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 9. Mewujudkan pembangunan keberlanjutan. Dan 10. Mengantisipasi isu lingkungan global. Adapun persyaratan penaatan lingkungan hidup yaitu 1. Sistem perizinan. Dalam pasal 18 ayat 1 UU PLH, tiap-tiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan kepentingan terhadap lingkungan hidup secara wajib memiliki AMDAL untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan. Sedangkan dalam pasal 19 UU PLH bahwa dalam menerbitkan izin wajib memperhatikan RUTR, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang, serta putusan tersebut harus diumumkan. Adapun pengawasan terhadap lingkungan hidup diatur dalam pasal 22 sampai dengan 24 UU PLH, yang mana pengawasan dilakukan oleh menteri, pejabat berwenang, dan kepala daerah, dan pengawasan terhadap pengendalian dampak lingkungan hidup oleh Bapendal atau Bapedalda. Baiklah, adapun sanksi administrasinya yaitu melakukan pemantauan, minta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, dan memeriksa peralatan dan memeriksa instalasi dan alat-alat transportasi. Penegakan hukum lingkungan hidup, yaitu penegakan hukum merupakan aktivitas atau upaya untuk merealisasikan isi pasal dalam kehidupan sehari-hari. Bekerjanya hukum dalam masyarakat tergantung dari campur tangan manusia, maka dari itu faktor manusia sangat dominan dalam memberi impact atau beban pengaruh dalam implementasi hukum. Adapun penyelesaian sengketanya dalam lingkungan hidup ini ada secara kooperatif di luar pengadilan,
yaitu di mana ADR yang mana lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses ligitasi atau di pengadilan negeri. Yaitu daya tampung ADR dalam konteks Indonesia meliputi ada faktor politik dan budaya. ADR itu bukan hal yang baru, dan ADR sejalan dengan partisipasi masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.